Jadi maksudnya di bapak-bapak sekalian, kita ini sudah dianggap selama ini si mata satu itu cuma satu mata kita yang melihat. Cuma kedua mata ini. Sedangkan yang gaib kita tidak bisa lihat. Itulah kita tidak bisa kena by Allah. Kalau terbuka mata ini, kita bisa melihat Allah. Dengan mata hati, bukan dengan mata ini. Kalau mata ini tidak ada yang pernah melihat. Makanya itu pernah Ali ditanya. Dulu kan kita banyak mendengar Sayyidina Ali. Pada saat Sayyidina Ali dites oleh Rasulullah, siapa yang bisa sholat khusyuk? Ali mengatakan, saya bisa. Oke. Siapa yang bisa? Saya kasih sorban saya ini. Sholat. Selesai ditanya, bagaimana? Rupanya, saya ingat sorban itu. Ya. Dan ini para ustaz ini di mana-mana dia, jadi kita tahu. Saya dari kecil ini sudah tahu. Tetapi itu pada saat Sayyidina Ali pencarian Allah. Sama dengan Nabi Musa sebelum jadi nabi, dia mencari berguru sampai banyak gurunya. Berguru kepada Nabi Khidir banyak sekali. Itu pencarian. Nabi Muhammad juga itu pencarian dulu. Tidak ada yang langsung jadi nabi, tidak ada. Tidak ada langsung jadi wali, tidak ada. Tidak ada langsung jadi saleh, tidak ada. Tetapi pencarian dulu. Jadi sama dengan Ali pada saat itu. Belakangan pada saat Ali sudah termasuk, bahkan Rasul mengatakan dia itu gudangnya ilmu. Biasa kita dengarkan gudangnya ilmu beliau itu. Ditanya dengan sahabatnya. Ini kebetulan saya catat ini sahabatnya nih. Saya ini sudah 75 tahun jadi ingatan ini. Ada kalinya membeli. Kalau masih segar sekali. Tapi intinya begini. Itu sahabatnya bertanya kepada Ali. Hei Ali sahabatku. Apakah kamu bisa pernah melihat Allah? Ali mengatakan, bagaimana saya bisa menyembah Allah kalau saya tidak melihat Allah? Maksudnya kenapa? Dengan khusyuk kan? Sahabatnya berkata, kalau begitu kau melihat dengan apa Ali? Apa kau melihat dengan kasat mata? Ali mengatakan, bukan. Saya melihat Allah dengan mata hati. Dengan mata kalbu. Ini. Jadi dengan mata kalbu itu bisa dilihat Allah. Nah, makanya itu karena dia melihat Allah, dia bisa sholat khusyuk. Sama kita. Coba. Kalau Pak Ustaz, ayah sudah meninggal. Ayah kandung. Berapa tahun yang lalu? 10 tahun. Masih ingat wajah, pernah lihat wajahnya? Masih bisa gambarkan? Coba ingat sekarang. Nama ayah siapa? Sultan. Nah, coba pejamkan mata. Sultan. Langsung gambarkan, terbayang wajahnya kan? Nah, kita sekarang Allah belum pernah kita lihat. Itulah bedanya. Jadi dengan kata lain, di dalam ini guru saya yang sampaikan ya, guru saya. Ini saya minta maaf barangkali ada baru pertama kali dengar ini, tapi saya kira sudah biasa juga dengar. Itu mengatakan harus temui dulu Allah. Temui dulu.
Nah, inilah nanti saya berikan cara-caranya agar kita bisa temui. Insya Allah 3 hari saja Bapak saya bisa. 3 hari, insya Allah bisa. Jadi saya kembali lagi dengan ayat 40 surat Al-Qiyamah. Jadi surat Al-Qiyamah itu kata-kata perumpamaan. Yang dimaksud itu bukan menghidupkan orang mati, tapi yang dihidupkan adalah kesadaran kita yang mati. Jiwa kita yang mati. Rohani kita yang mati. Contoh, sudah berapa hari berlalu Idul Kurban. Pak Haji kurban. Syukur alhamdulillah. Pak Haji berkurban. Berkurban Pak. Nah, banyak orang melihat kita berkurban itu, yang kurbankan itu adalah sapi atau kambing atau onta. Syukur alhamdulillah saya sudah berkurban. Itu syariatnya. Hakikatnya seharusnya yang kita korbankan ini binatang di dalam diri yang kita paling sayangi. Siapa itu dalam diri yang kita sayangi? Itulah ego jahat kita. Kemana-mana kita bawa. Pikiran negatif kita kemana-mana kita bawa. Seakan-akan dia itu melindungi kita. Begitu ada yang mereka siap. Apalagi dibantu dengan hawa nafsu, gampang marah, gampang tersinggung. Disentok sedikit mobilnya langsung mencak-mencak. Itu ego jahat. Sedangkan Allah sudah peringatkan, berserah dirilah. Semua cobaan-cobaan baik yang positif, yang enak-enak, syukur alhamdulillah. Maksudnya kita bersyukur kepada Allah. Begitu dia syukur alhamdulillah. Jangan kita ingat bahwa ini dari Allah ini. Jadi kita ingat terus Allah. Begitu yang kurang enak, apa? Kalau ada yang kurang enak, kita tetap, karena ini perintah Allah, kita harus terima. Memang untuk sementara ini yang kurang enak itu mungkin barangkali tidak enak. Tapi insya Allah itu cuma cobaan. Kalau kita sabar, itu akan mendatangkan kebaikan. Insya Allah. Ya. Saya kira demikian Bapak sekalian. Saya minta maaf barangkali gaya saya begitu. Kalau ada benarnya itu dari Allah. Kalau ada yang salah, itu pribadi saya. Mungkin karena saya itu membawakan, ada kalanya saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi pengantar diskusi hari ini. Dari apa yang saya tangkap, ada muncul pertanyaan saya. Tadi dikatakan bahwa kita akan membicarakan ayat-ayat penting. Itu minta penjelasan yang mana itu yang penting. Karena menurut saya, semua ayat di Al-Quran itu penting. Apakah maksudnya begitu atau ada khusus? Ya, nanti dijelaskan. Iya. Kemudian yang kedua, melihat Allah dengan mata hati. Memang begitulah jalannya ya. Cuman di dalam Al-Quran itu Allah selalu memberi contoh-contoh kekuasaan. Untuk mengenal Allah itu
Allah memberikan contoh-contoh kekuasaan. Misalnya tentang matahari, tentang bulan, tentang bumi, itu adalah kekuasaannya Allah. Bagaimana bisa berputar itu bumi, matahari, kemudian hari demi hari berganti. Itu gambaran-gambaran dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah mempunyai kekuasaan untuk mengaturnya. Dan tidak ada yang mampu untuk menahannya. Cobalah tahan matahari itu. Ya kan? Ataupun sudah mau tenggelam, ditahan dulu. Lama. Tidak ada yang mampu. Nah, jadi Allah mempunyai kekuasaan. Jadi salah satu ayatnya itu di surah Yasin. Las-samsu yang bagi laha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Ya. Artinya tidaklah matahari itu bisa mendahului bulan dan tidak bisa juga bulan mendapatkan matahari. Tapi dua-duanya berjalan pada falaknya, pada jalurnya. Nah itu, ini redaksi menurut saya bagus sekali ya, karena sangat puitis. Tapi maknanya kekuasaan Allah. Ya, itulah Allah memberikan penggambaran-penggambaran kekuasaan Allah dengan contoh-contoh yang kita bisa lihat dengan mata kepala. Sehingga orang bisa yakin akan kekuasaan Allah itu. Dengan kita bisa melihat dengan mata hati ini, tentu setiap kita berbeda-beda ya. Tergantung dari pendalaman masing-masing. Ya, tapi yang pasti adalah contoh-contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu yang diberikan dalam Al-Qur'an. Itu yang bisa diserap oleh manusia. Ya, dengan akal pikiran, sebab manusia selalu itu pendekatannya pikiran. Apa yang dilihat, apa dipikirkan, itu yang dipakai ya. Nah, jadi mata hati ini adalah sesuatu yang mesti mempunyai metodologi. Salah satu metodologinya itu adalah firman Allah tentang kekuasaannya. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran itu tentang kekuasaan Allah itu. Bagaimana manusia diciptakan dari setetes mani, ya kan? Nah, pendekatan logika. Ya, jadi Allah mengatakan bahwa sadar ke manusia bahwa manusia itu diciptakan dari setetes mani, agar supaya manusia tidak sombong. Ya kan begitu ya. Nah, itu. Jadi ini sekedar saja dari saya, tambah-tambahan. Ya. Cuma itu tadi pertanyaan saya tadi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.